Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Frida Mamo, NIM 2019-3141. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori antrian. Yang pertama, pengertian teori antrian. Teori antrian adalah ilmu pengetahuan tentang antrian yang merupakan bagian penting bagi operasi dan merupakan alat yang sangat berharga bagi manajer operasi atau Heiser dan Rader 2011. Umumnya, sistem antrian menganut prinsip yang datang duluan akan dilayani terlebih dahulu, first come, first served. Dalam hal ini, pelayanan pada antrian akan sangat mempengaruhi pelanggan, maka perusahaan harus berupaya memberikan pelayanan optimal. Sistem ekonomi dan dunia usaha sebagian besar beroperasi dengan sumber daya relatif terbesar. Sering terjadi orang-orang, barang-barang, atau kertas kerja harus menunggu untuk mendapatkan jasa pelayanan. Garis-garis tunggu tersebut dengan antrian. Sistem antrian adalah suatu himpunan pelanggan pelayanan dan suatu aturan yang mengatur kedatangan pada pelanggan dan memproseskan masalah. Tujuan teori antrian. Adapun tujuan teori antrian adalah untuk meminimulkan total dua biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung, yaitu timbul karena para individu harus menunggu untuk dilayani. Yang ketiga, fungsi sistem antrian. Sistem antrian berfungsi mengolah antrian pelanggan secara efektif dan efisien sehingga memungkinkan mendapatkan layanan yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat tanpa menunggu berlama-lama serta menghabiskan waktu dan tenaga. Antrian dapat dihindari apabila pihak-pihak yang terlibat mengetahui sampai di mana antrian tersebut menguntungkan atau merugikan, yang sebenarnya peristiwa antrian ini tidak diinginkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Permasalahan yang muncul adalah agar waktu yang tersedia digunakan secara optimal dan kedatangan pelanggan yang akan dilayani tidak mengelompok pada jam-jam atau hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu, sehingga dapat diketahui bersama bahwa kedatangan pelanggan tergantung pada keinginan dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, kedatangan pelanggan tidak dapat direncanakan, namun permasalahan keinginan pelanggan untuk dilayani pada fasilitas di saat-saat tertentu. Yang berikutnya, keuntungan dalam teori antrian. Teori antrian menawarkan kepada kita suatu metode untuk mudah dan definitif menggambarkan baris dan baris matematika. Keuntungan teori baris ini tidak memiliki bahasa yang sederhana, model ekonomi dan observasi murni, melalui oleh penerapan distribusi probabilitas dasar seperti distribusi eksponensial dan Poisson. Matematikawan dapat memodelkan fenomena kompleks menunggu dalam satu baris sebagai persamaan matematis yang sederhana. Kemudian matematikawan dapat menganalisis persamaan ini untuk memahami dan memprediksi perilaku. Yang berikutnya, kerugian teori antrian. Meskipun asumsi untuk sebagian besar aplikasi metode antrian sedikit, yang diperlukan secara tidak rasional dalam beberapa cara, khususnya mengenai antrian manusia, teori antrian membutuhkan asumsi yang tidak dapat dipertahankan di dunia nyata. Secara umum, teori ini menganggap bahwa perilaku manusia bersifat deterministik. Asumsi-asumsi ini biasanya seperangkat aturan yang dapat dilakukan seseorang. Misalnya, salah satunya bisa jadi seorang tidak akan masuk baris jika sudah banyak orang yang ada di dalamnya. Kenyataan ini tidak nyata. Jika tidak akan ada baris di luar tempat jam buka. Dan turis menunggu terlalu lama untuk membeli hadiah akan menyerah begitu saja. Terima kasih.